Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat Allah dan kepada Rasulullah kita senantiasa bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik Nanda sekalian, bertemu lagi dengan saya Pak Sunarto di video pembelajaran pada hari ini, di mana pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persilangan monohibrid dominan. Hari ini kita akan melanjutkan di persilangan monohibrid intermediate, kemudian persilangan dihibrid dan kelainan atau penyakit pada pewarisan sifat. Oke, kita lanjut ya. Jadi sebelum kita lanjut, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan persilangan monohibrid intermediate? Jadi persilangan monohibrid intermediate adalah persilangan antara dua individu yang berbeda jenis, yang dimana menghasilkan satu sifat beda dengan gen-gen yang pengaruhnya sama kuat antara satu dengan yang lainnya. Coba kita lihat di sini, ya. Untuk persilangan monohibrid intermediate ini, kita bisa mengambil beberapa sampel bunga yang memiliki beberapa jenis warna bunga. Salah satunya adalah bunga Mirabilis jalapa atau bunga pukul 4. Di mana kita terlebih dahulu, kurang lebih caranya sama dengan persilangan monohibrid dominan. Terlebih dahulu langkah yang kita lakukan adalah menentukan parentalnya atau tetuanya atau orang tuanya. Di mana untuk jantan diwakili dengan M besar, sedangkan untuk betina diwakili dengan warna M kecil. Kemudian gametnya di sini M besar, di sini M kecil. Fenotipnya M besar itu adalah warna merah, sedangkan M kecil itu mewakili warna putih. Sehingga di keturunan F1-nya ketika ini disilangkan maka akan diperoleh seperti ini. M besar, M kecil. Di sini sebenarnya bukan warna merah, tetapi warna merah muda atau warna pink, ya. Jadi ingat di sini M besar, M kecil dia warna merah muda atau warna pink. Berbeda dengan dominan kemarin, dia hanya satu sifat. Ini ada intermediate-nya, nak. Ya, ada pengaruh sama kuatnya. Nanti kita akan buktikan di bawah sebentar. Di sini setelah kita dapatkan M besar, M kecil di sini, maka kita akan mendapatkan terlebih dahulu penentuan parental keduanya. Untuk mendapatkan F2, maka yang kita silangkan adalah hasil dari persilangan F1-nya. Disilangkan dengan sesamanya atau dikawinkan dengan sesamanya. Jadi di sini jantannya diwakili oleh M besar, M kecil, disilangkan dengan betina M besar, M kecil. M besar, M kecil itu mewakili warna merah muda atau pink, dan di sini juga betina diwakili oleh warna merah muda atau pink karena dia sama. Untuk penentuan gametnya di sini ada M besar, M kecil, di sini ada M besar, M kecil. Untuk melihat hasil persilangan F2-nya kita bisa menggunakan papan catur, ya. Jadi kita silangkan jantan yang ke bawah, betina yang ke samping, ya. Atau bisa sebaliknya, ya. Betinanya yang ke bawah, jantannya yang ke samping. Pasti hasilnya akan tetap sama. Oke. Jadi misalnya M besar, M kecil, M besar, M kecil. Kita silangkan ya, coba-coba. M besar disilangkan dengan M besar, maka hasilnya adalah M besar, M besar. M besar disilangkan dengan M kecil, maka hasilnya adalah M besar, M kecil. M kecil disilangkan dengan M besar, maka hasilnya adalah M besar, M kecil. Jadi tetap dituliskan yang pertama adalah M besar, karena dia dominan terhadap M kecil. Ya. Kemudian M kecil, maka hasilnya adalah M kecil, M kecil. M besar ini fenotipnya itu mewakili warna merah. Sedangkan M besar, M kecil itu mewakili warna merah muda atau pink. Kemudian untuk M kecil itu mewakili warna putih. Kemudian kita ingin melihat rasio perbandingan fenotipnya, ya. Di sini kita bisa lihat di sini rasionya M besar, ya. Jadi diwakili oleh warna merah, M besar, M kecil diwakili oleh warna merah muda, dan M kecil diwakili oleh warna putih. Maka perbandingannya jumlah M besar itu merah 1, sedangkan merah muda jumlahnya ada 2 di sini tadi, 1, 2. Dan untuk warna putih jumlahnya juga ada 1. Kemudian rasio genotipnya M besar itu jumlahnya ada 1, M besar, M kecil itu jumlahnya ada 2, dan M kecil jumlahnya ada
1. Sehingga perbandingannya 1:2:1. Nah, kemudian kita ingin melihat persentasenya ya. Di sini untuk warna merah ya. Warna merah itu persentasenya bisa kita lihat di sini ya. Untuk persentase mirabilis jalapa atau bunga pokok 4, kita tuliskan di sini jumlah warna merah itu kan jumlahnya ada 1. Kemudian dikalikan dengan atau bisa juga dibagi 100 ya, kemudian dikali 4. Kenapa dia di sini ada 4 ya? Karena ada 4 alel di sini nah ya. 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga kita bisa dapatkan di sini hasilnya ada 25%. Oke. Jadi 1 dikali 100 dibagi 4 hasilnya adalah 25%. Kemudian di sini warna merah muda. Oke, warna merah mudanya itu ada 2 nah ya. Nah, maka dituliskan di sini 2 di Oke, maaf di sini ini harusnya kali ya. Kali kemudian dibagi 4. Oke. Sama seperti di sini ya, 2 dikali 100 kemudian dibagi 4. Nah, maka hasilnya adalah 50%. Kemudian yang terakhir ada putih. Oke. Warna putihnya itu juga ada 1, jadi 1 dibagi dikali 100 ya. Kali 100 dibagi 4. Hasilnya adalah 25% juga. Nah, sehingga kalau ini di total Anda sekalian ya, jumlahnya ada 100%. Nah, ini yang ingin Bapak tekankan bahwa kenapa dia disebut dengan monohybrid intermediate, karena untuk warna merah muda ini adalah perpaduan 2 warna, yaitu warna merah dengan warna putih, dan pengaruhnya sama kuat antara merah dengan yang putih, yaitu 50%. Artinya 25 diwakili oleh warna merah dan 25%-nya diwakili oleh warna putih. Jadi itu yang dimaksud dengan persilangan monohybrid intermediate. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini untuk di hybrid ya, persilangan antara 2 individu sejenis yang melibatkan 2 sifat beda. Nah, jadi ini lebih tinggi lagi ya untuk proses persilangannya. Jadi di sini ada 2 sifat ya, dalam bagian yang kanan dengan kirinya masing-masing ada 2 sifat. Di sini ada bulat, kemudian kuning. Di sini ada kisut, ada warna hijau. Jadi penentuan dan proses persilangannya sama nah sekalian ya. Jadi di sini kita terlebih dahulu menentukan gametnya ya, untuk menentukan filial pertamanya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini BK, BK ya, ini BK besar, kemudian BK kecil, BK kecil. Nah, sehingga dihasilkan dari hasil persilangan ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, jadi hasilnya di sini untuk fenotipnya bulat kuning ya. Kemudian untuk P2-nya, jadi untuk mencari keturunan F2 selalu yang disilangkan itu adalah hasil persilangan F1-nya. Nah, jadi di sini kita silangkan B besar, B kecil, K besar, K kecil ya, disilangkan dengan sesamanya, maka akan dihasilkan gamet seperti ini teman-teman sekalian. Nah, dan gamet ini kita bisa buktikan melalui papan catur ya. Jadi di sini caranya sama dengan tadi ya. Kita tuliskan gamet yang dihasilkan B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Nah, kemudian disilangkan juga ke samping seperti itu. Maka akan dihasilkan persentasenya seperti ini ya. Kita bisa lihat di sini hasilnya untuk B besar, K besar, K kecil. Itu misalnya jumlahnya ada 1, B besar, K besar, K kecil jumlahnya ada 2, B besar, B kecil, K besar jumlahnya ada 3, B besar, B kecil, K besar, K kecil jumlahnya ada 4, B besar, K besar, K kecil jumlahnya ada 5,
B besar, K kecil jumlahnya ada 6, B besar, B kecil, K besar, K kecil jumlahnya ada 7, dan seterusnya. Ya, bisa nanti dilihat di buku paket ya untuk didalami lebih lanjut. Intinya, pada persilangan dihibrid di sini ada dua sifat yang akan muncul sebagai hasil dari persilangan dua sifat beda itu. Ya, nah sedikit lagi tambahan bahwa pada persilangan dihibrid ini untuk persentasenya, ya, untuk persentase fenotip maupun genotipnya itu bisa kita lihat di buku paket ya. Jadi nanti akan dihasilkan ya perbandingan secara keseluruhan yaitu 9 banding 3 banding 3 banding 1 ya. Jadi dia ada 16 ya. 1 2 3 4 8 di sini juga ada 8 berarti 16 alel ya. Sehingga perbandingannya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ya, bisa nanti dilihat lebih lanjut di buku paketnya Anda sekalian. Oke, kita lanjut di bagian C, genetika manusia ya. Dimana untuk genetika manusia ini sebenarnya tujuannya untuk memudahkan kita di dalam mengidentifikasi adanya kelainan atau penyakit yang nanti diturunkan kepada anak keturunan kita ya. Makanya di sini ada silsilah keluarga ya, dimana kita ketahui bersama bahwa di dalam proses pewarisan sifat itu selalu ada terpaut dengan kromosom ya. Jadi tidak akan mungkin ada filial kita atau keturunan kita yang kemudian terkena penyakit tertentu jika tidak ada tetua-tetua sebelumnya yang kemudian menurunkan gen-gen tersebut ya. Jadi ini pentingnya mempelajari tentang silsilah keluarga ini supaya kita tahu oh ini dari kakek kemudian dari nenek, oh ada yang kemudian terpaut dengan kelainan pada pewarisan sifat misalnya hemofilia ya. Jadi misalnya kakek atau nenek salah satunya ya, misalnya kakek hemofilia ya, darahnya sukar membeku, kemudian akan menghasilkan keturunan, jadi ada anaknya. Ternyata di anaknya itu tidak ditemukan ada yang hemofilia, tetapi dari anaknya ini dia menikah kemudian menghasilkan anak atau cucu ya. Ternyata cucunya itu ada yang hemofilia, maka ini akan memudahkan kita mengidentifikasi oh betul ternyata tidak ada di orang tuanya tetapi ada di tetua sebelumnya. Seperti itu. Dan kita lanjut ya untuk penyakit ya. Jadi untuk penyakit itu sendiri ada yang terpaut dengan autosom ya, dan ada yang terpaut dengan kromosom seks ya. Jadi kalau autosom itu artinya sel tubuh, sedangkan terpaut kromosom seks itu bisa kita katakan gonosom ya. Oke. Di sini ada beberapa kelainan ya. Di sini ada misalnya seperti albino ya. Kemudian sickle cell anemia. Kemudian ada gangguan mental, ada botak dan thalassemia. Kita bisa juga bisa tambahkan di sini ya. Jadi untuk yang terpaut dengan autosom ya, itu ada yang kemudian bisa kita tambahkan yang lainnya, ada yang gen-gen resesif dan ada yang dominan. Ini kalau gen resesif ini penyakit yang ditimbulkan. Sedangkan untuk yang dominan itu bisa kita lihat misalnya ada sindaktili ya, penderita berjari tangan atau kaki yang saling berdempetan. Jadi dia jari tangannya saling berdempetan. Ada juga yang kemudian polidaktili, penderitanya berjari tangan atau kaki itu lebih dari 5. Kemudian ada brachtidaktili, penderitanya berjari tangan atau kaki pendek, jadi dia pendek jarinya. Kemudian ada penyakit yang terpaut kromosom seks ya, ada X dan Y. Kalau X itu yang jantan, sedangkan yang Y itu adalah betina. Dan ternyata setelah ditelusuri yang lebih banyak berpengaruh itu adalah X dibandingkan dengan Y ya. Jadi ini ada beberapa contohnya, ada hemofilia dan ada anadontia dan juga buta warna. Saya kira cukup Nanda sekalian, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.